membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan serta bersinergi dengan seluruh stakeholder Hati-hati ya, jangan disenggol ya. ITMS demi terciptanya keharmonisan dalam pergerakan. Kemudian misi kami yang kedua itu meningkatkan media aspirasi, pengembangan minat dan bakat, keilmuan dan karakter mahasiswa ITMS. Kemudian misi kami yang ketiga itu menjaga iklim kekeluargaan dan meningkatkan hubungan emosional antara mahasiswa ITMS dengan mahasiswa umum. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan, menjabarkan tentang visi misi kami secara berdasarkan fakta, mungkin program kerja kita dahulu yang akan disampaikan oleh saudara kita itu Mbak Ica. Silakan. Baik, itu tadi visi misi dari kami. Ada juga proker di kami. Yang pertama itu untuk meningkatkan organisasi internal maupun eksternal yang ada di ITMS. Yang kedua itu forum komunikasi stakeholder atau kita sering sebutnya FOKO. Yang ketiga media aspirasi mahasiswa. Keempat itu harmony of character and science. Oke, itu tadi ada 4 program kerja unggulan yang akan kami laksanakan ketika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa periode 2024-2025 nanti. Nah, sebelumnya izin pihak panitia, kami ingin menjelaskan itu berdasarkan fakta dan tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak lain. Nah, kemarin kami minta saran, kritik, dan teguran kepada seluruh mahasiswa dan juga kepada pihak dosen. Nah, itu kritikan ada berbagai tanggapan. Itu yang pertama tentang kita mencalon harusnya ada kegiatan, ada organisasi eksternal yang mendukung kita. Nah, tapi faktanya pihak dari panitia kan tidak mencantumkan persyaratan tersebut. Nah, kemudian memang benar organisasi itu bisa menjembatani kita untuk keluar, menjadi lintas untuk keluar. Tapi saya menekankan ke teman-teman semua itu, kalau kita berada dalam organisasi, jangan cuma kita yang diangkat oleh organisasi, tapi kita yang mengangkat organisasi. Betul? Juga. Untuk apa kita berada di organisasi kalau kita cuma numpang nama, ya kan? Kami menyarankan teman-teman itu bergabung dan terlibat dalam organisasi-organisasi internal dan juga eksternal. Nah, upaya kami itu meningkatkan stakeholder, membangun stakeholder antara BEM ITMS dengan organisasi-organisasi internal maupun eksternal. Nah, banyak minat-minat, bakat-bakat serta skill-skill mahasiswa itu yang belum tersampaikan di ITMS, belum ditunjukkan dan dilatih di ITMS. Nah, itu
banyak mahasiswa yang mengungkapkan belum adanya yang mau mewadahi. Nah, makanya upaya kami untuk menangani masalah-masalah tersebut, kami berdedikasi untuk mengajak dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di BEM-ITMS dengan organisasi-organisasi yang ada di sini. Dan kami sebelumnya telah membuat suatu wadah itu yang saat ini ada itu tentang UKM. UKM yang telah saya sendiri itu dirikan dan didampingi itu oleh teman-teman kita mahasiswa, salah satunya juga Mas Nopi, ya Mas, itu UKM seni dan sampai saat ini itu berjalan. Nah, kemudian banyak mahasiswa itu dari teman-teman yang menginginkan, terutama yang laki-laki itu tentang olahraga, futsal, voli, dan segala macam. Nah, di tahun periode Mas Nopi kemarin, dan salah satu kabinet dari itu telah mendirikan UKM, yaitu UKM futsal, namun di tahun ini ada suatu kendala. Nah, jadi kami ingin meningkatkan organisasi-organisasi yang itu bukan hanya untuk kepentingan organisasi tersendiri, tapi untuk kepentingan mahasiswa yang ada di organisasi, kepentingan teman-teman semua. Nah, kemudian kemarin itu juga ada tanggapan kepada kami itu tentang penampilan. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita melihat keilmuan, melihat isi yang ada dalam suatu buku, itu apakah kita bisa menentukan dengan sampulnya? Kan enggak kan? Kan apa yang ada di dalam buku kan? Untuk apa sampulnya itu bagus, rapi, tapi di dalamnya kan nggak tahu kan? Ya, jadi kalau untuk masalah penampilan ya yang sesuai aja lah, yang ngalur aja lah, dan nggak melanggar dari regulasi kampus saja. Kemudian ada juga kemarin kritikan mengenai kita mencalonkan diri untuk menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa itu harus mengetahui tentang anggaran dana. Nah, di sini saya ingin menekankan bukan bermaksud yang lain. Di sini tidak semuanya itu ada yang sifatnya transparan dan juga ada yang sifatnya privasi. Nah, sebenarnya kami itu dari hari Senin kemarin itu telah mengetahui anggaran dana untuk teman-teman semua itu yang melingkupi, yang mencakup, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Nah, itu ada. Nah, makanya saya kemarin ketika kami dipaksa untuk ngomong, untuk ngasih tahu, kami nggak ngasih tahu karena itu sebuah privasi dan sebuah kebijakan yang ada di ITMS ini. Nah, transparansi yang kami maksud itu apa? Transparansi yang kami maksud itu tentang kepentingan atau hak-hak yang berkaitan dengan mahasiswa, dengan teman-teman semua. Itu yang kami upayakan, transparansi. Kemudian divisi kami itu juga ada yang namanya kritis, yang artinya kritis dalam pengetahuan. Kemudian di situ ada inovatif. Saya yakin dan saya mengetahui dari teman-teman mahasiswa semua itu punya
skill, punya bakat, punya minat. Selain tujuannya kuliah di sini itu tidak cuma untuk mencari keilmuan yang ada di mata perkuliahan, di kejuruan, tetapi juga ingin melatih skill-skill daripada teman-teman itu sendiri. Kemudian di situ divisi kami ada juga aksi yang kami maksud itu untuk apa kita kritis, untuk apa kita ada ide, ada gagasan, ada inovasi. Kalau kita nggak ada aksi, nggak ada pergerakan, nah, salah satunya apa? Itu mental yang mempengaruhi. Makanya kami cantumkan di divisi kami itu tentang mentalitas. Kita harus berani. Kita punya hak atas diri kita sendiri. Jadi kita sampaikan, kita luangkan. Nah, dengan kalian, dengan visi kami tentang kita dan mentalitas itu, kalau sudah terwujud pasti akan menentukan karakter dari kalian sendiri. Kalian bakal menemukan jati diri dari kalian sendiri. Nah, kemudian apa upaya kami untuk pada misi kami yang nomor 2? Meningkatkan media aspirasi, pengembangan minat, bakat, keilmuan, dan karakter mahasiswa ITMS. Yang pertama itu meningkatkan media aspirasi. Seperti yang dijelaskan dan disampaikan oleh Mbak Eca tadi, pada program kerja yang nomor 3 itu tentang media aspirasi mahasiswa atau MAM, yang kami sebut MAM. Itu kami ada 2 opsi. Nah, aspirasi seperti apa yang kami maksud? Aspirasi, keinginan daripada teman-teman semua untuk melatih skill, melatih bakat daripada teman-teman semua. Nah, kami ada 2 opsi untuk cara kami menampung itu keinginan ataupun aspirasi dari teman-teman semua. Itu yang pertama kami melalui media sosial. Bagi teman-teman itu yang takut atau masih malu-malu untuk menyampaikan kepada kami apa keinginan teman-teman kuliah di sini, apa yang ingin teman-teman latih di sini, itu boleh disampaikan melalui media sosial. Kami menyiapkan platform, nanti itu boleh di akun resmi dari BEM. Kemudian teman-teman boleh menyampaikan melalui WA pribadi dari siapa saja yang menjadi kabinet kami nanti, atau boleh langsung ke kami, atau teman-teman itu juga boleh menyampaikan kepada stakeholder kami yang akan kami bentuk nanti, yang akan kami ajak berkolaborasi. Itu salah satunya dari yang ada itu HMP, kemudian organisasi IMM, kemudian itu dari UKM. Nah, silakan teman-teman itu menyampaikan di situ. Nah, kemudian opsi kami yang kedua itu melalui secara langsung. Boleh kalau kita ketemu di luar, teman-teman ngobrol, menyampaikan keinginan teman-teman, boleh itu di kampus, di kantin, ataupun nanti kalau kami yang di BEM itu dikasih ruang sekretariat, itu boleh kami terbuka. Nah, kemudian meningkatkan minat dan bakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu tentang UKM. Kami telah mendirikan UKM. Nah, di situ teman-teman boleh, misalkan yang belum ada UKM yang belum ada di sini, teman-teman mau dirikan, itu silakan. Nah, dan di situ kami awalnya itu juga atas masukan dari teman-teman mahasiswa.
Kak, kami pengen nyanyi, tapi nggak ada fasilitas. Kemudian Kak, kami pengen nari, tapi gimana cara kami melatih skill kami di sini? Nah, itulah asal mula dari kami mendirikan UKM seni yang ada pada saat ini. Nah, dan di situ kami mendirikan bukan atas keinginan kami sendiri, tapi itu atas keinginan teman-teman. Nah, silakan, jadi teman-teman yang ada keinginan silakan nanti boleh disampaikan. Kemudian kemarin juga ada kritikan tentang itu, bagaimana cara kalian itu bisa memfasilitasi teman-teman dari teman-teman sementara kalian tidak mengetahui anggaran dana. Soal anggaran dana kita download lah, soal dana kita download investor. Tidak seperti itu juga kan. Nah, soal faktanya kami yang berada di UKM, dari pengurus UKM itu tidak mengetahui anggaran dana. Begitu juga dari pihak BEM, kami periode sebelumnya juga duduk di pihak BEM. Pihak BEM itu tidak mengetahui, tapi ketika kami ingin mengimplementasikan daripada keinginan teman-teman semua, itu ada anggaran dananya. Terus kemudian yang di UKM itu ingin lomba, ingin ikut lomba. Kami nggak tahu, kami nggak ada anggaran dana, tapi kami bisa itu berangkat lomba. Nah, kesimpulannya apa? Untuk kita selaku akademisi, anggaran itu bukan permasalahan. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan anggaran, yaitu kita tukar dengan skill. Bukan kita ada anggaran baru kita mau gerak. Kita tukar dulu nih, skill kita apa, keinginan kita apa. Itu nanti pasti didukung. Nah, kemudian itu mengenai keilmuan ataupun dedikasi. Jadi teman-teman itu di sini kuliah tidak hanya mendapatkan ilmu melalui mata perkuliahan, tetapi kami juga nanti akan mengadakan itu, contohnya seminar, kemudian workshop ataupun pelatihan dan jenis-jenis lainnya. Itu tergantung dari keinginan teman-teman semua. Kami fleksibel, kami membersamai teman-teman semua. Nah, kemudian menjaga iklim kekeluargaan dan meningkatkan hubungan emosional antara mahasiswa ITMS dan mahasiswa umum. Nah, bagaimana upaya kami? Melalui stakeholder, melalui organisasi, melalui UKM. Dengan organisasi, teman-teman bisa menjadi suatu lintas untuk teman-teman keluar, untuk teman-teman menunjukkan bakat daripada teman-teman semua. Nah, kemudian mungkin boleh nggak Mas kalau kita itu saling berinteraksi, panitia? Mungkin ada yang disangka kan, kalau ada yang disangka boleh. Ada yang nggak? Ada nggak yang mau disangka sebelum kita lanjut? Silakan. Kita fleksibel, kan kita bersama mahasiswa ya kan? Amin. Silakan. Aduh. Nah, Nia. Ada nggak? Atau ada yang mau bertanya, Pak, apa sih itu stakeholder? Dari tadi ngomong stakeholder. Stakeholder itu adalah individu maupun kelompok
yang mempunyai kepentingan dengan individu atau kelompok tertentu. Kalau kita mudah nyebutnya itu MOU, kerjasama, kesepakatan, itu dari stakeholder. Pengertian dari stakeholder. Nah, bagaimana upaya kami itu untuk meningkatkan kerjasama kami, stakeholder kami, seperti yang ada pada program kerja unggulan kami yang poin nomor 2, itu ada forum komunikasi stakeholder yang insya Allah nanti akan kami lakukan itu 3 bulan sekali. Nah, di situ pembahasannya nanti tentang bisa itu program kerja, bisa itu saran dan kritik, bisa itu tentang penampung aspirasi. Makanya tadi saya sampaikan, boleh kalau teman-teman itu mau menyampaikan keinginan teman-teman dari kepada organisasi yang lain selain BEM. Nah, melalui forum itulah kami mengambil aspirasi ataupun keinginan dari teman-teman. Ada yang mau disangka Kak? Paham? Masih semangat untuk milih kami nggak? Apa? Senang. Panitia. Gak ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya lapar. Pak Pres atau Wakil Presma yang sekarang MPM, adakah yang mau disangka? Boleh itu kritikan, saran, masukan. Kalau ada keinginan dari teman-teman itu yang belum ada pada visi dan misi kami, silakan boleh. Tapi ketika kami terpilih nanti, visi dan misi serta program kerja kami itu bukan cuma sampai yang kami sampaikan aja. Di situ sesuai dengan adanya kabinet, itu bisa tentang keagamaan, bisa tentang pendidikan, bisa tentang olahraga dan budaya serta yang lainnya. Kemudian bisa itu tentang digital, tentang informasi. Kalau nggak ada yang mau disangka dan disampaikan ke kami, mungkin kami cukupkan karena kelihatannya teman-teman sudah pada lapar. Sudah mepet jam rawan. Jadi kami tidak memberatkan teman-teman. Silakan teman-teman kaji penyampaian yang kami sampaikan itu untuk menentukan siapa pilihan dari teman-teman. Nah, kami di sini selaku dari paslon nomor 2 itu meminta restu dan dukungan dari teman-teman semua agar kami bisa melaksanakan program kerja serta visi misi dari kami untuk memsamai daripada teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan gagasan
gagasan kami kepada teman-teman semua secara terbuka. Kemudian apabila kami ada salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar